Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nawaitul arba'in, nawaitul uzlah, nawaitul suluk, nawaitul khalwah, nawaitul i'tikaf, nawaitul riyadah, nawaitul dzikrullah, nawaitul taqarrub ila Allah, nawaitul ihya sunnah, nawaitul nasr al-ilmi wa naf'al intifa' wa intizar surur fi hadzal masjid lillahi ta'ala ilahana anta maqsuduna wa ridhaka matlubuna a'tina mahabbataka wa ma'rifataka لرضا الله تعالى إلى حضرة النبي المصطفى محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله الكرام ونرى إخواني من الأنبياء والمرسلين خدم شرائع ثم نظر بعضنا وغير الشيخ بطريقة الأقسابة العالية خاصة روح من طريق وقت الخليل وشيخ نسبا لمحمد سيد خالد والمصطفى ولي شيخ ضفان الإستاني ورسول الله الشيخ محمد بن كوس وقال مولانا مرشد شيخ الحباني سبسانة الأستاذ الصديقين وإلى سيدنا مهدي عليه السلام خليفة الله إلى أرواح العلماء والفقهاء الشهداء والأولياء والصالحين إلى أرواح المفسرين والمحدثين والموحدين والمحققين العارفين بالله والمجاهدين في سبيل الله أينما كانوا وبالحضرة الشيخ محمد بن علاء سيد السابق العشر المكي نفعنا بعلوم سورة الدين والدنيا والآخرة على الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa qarabatihi wa ahli baitihi ajma'in. Amma ba'du, radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula wa bil ka'bati qiblata wa bil qur'ani imama wa bil muslimina wal muslimati ikhwana. Qala Allah ta'ala bismillahirrahmanirrahim la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alayha ma iktasabat. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صدق الله العظيم. Jamaah subuh rahimakumullah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala serta salam kita kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan kajian kita dalam kitab Dalilul Falihin fi Riyadhis Shalihin. Yang lalu sudah kita mencoba membuka fasal bab yang baru dalam al-iktisad fil amal. Bagaimana berlaku sederhana, artinya tidak berlebih-lebihan, juga tidak terlalu menyepelekan hal-hal yang terkecil. Bahwa dalam melaksanakan amal itu ada adab yang harus dijaga. Artinya itu amal itu adalah sisi fisik. Sisi fisik itu harus benar perlakuannya dan harus dibenarkan oleh qalbunya. Apabila perbuatan amal dari sisi fisik itu, walaupun sisi fisik itu melakukan kebaikan, tapi kalau enggak dibenarkan oleh qalbunya, tidak digerakkan oleh qalbunya, atau istilahnya digerakkan oleh nafsunya, maka bisa jadi amal itu hanya bagaikan gambar yang berdiri tapi tiada memiliki makna dan arti. Maka
Bab ini tentu mengarahkan kita bagaimana cerdas beramal. Kecil pun amal itu bisa dipandang besar, besar bisa dipandang kecil kalau tidak sesuai dengan aturan zahir dan batinnya. Maka Allah menyampaikan kepada kita, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Seorang tidak dibebankan dalam sebuah amal itu untuk melakukannya secara sempurna, walaupun dia nggak mampu, tapi hendaknya melakukannya sesuai dengan kadar kemampuan. Laha ma kasabat, bagi mereka apa yang mereka lakukan itu urusannya pada Allah. Wa 'alaiha ma kasabat, dan bagi mereka juga celaan kalau apa yang mereka lakukan tidak sesuai dengan tuntunan. Di balik kita beramal ada sebuah nilai tanda pengakuan kita di dalam ayat ini. Tanda pengakuan kita bahwa di dalam amal kita pasti banyak salah dan celah. Apakah itu kesalahan karena ketidaktahuan kita, ataukah itu kesalahan di dalam kelupaan kita? Maka setiap habis beramal kita diajarkan doanya, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Artinya doa ini penting. Tanda kita ini merasa ada yang tidak benar gitu. Dan orang yang beramal merasa tidak benar itu adalah lebih selamat daripada orang yang beramal sudah merasa benar dan tidak ada kesalahan. Maka doa ini menunjukkan doa kerendahan, kehinaan diri seorang hamba di hadapan Tuhannya. Kadang-kala kita tidak menyempurnakan, harus kita sempurnakan. Maka kita harus bedakan mana amal wajib, mana amal sunnah, mana amal haram, mana amal makruh. Artinya ada adab yang harus kita jaga antara wajib dan sunnah. Urusan wajib harus dilakukan secara sempurna yang terbaik dan harus dipaksakan, nggak boleh kesadaran. Anak kita harus sholat, ya harus, nggak boleh pakai kesadaran. Kalau dia sudah mencapai umur 7-10 tahun ke atas, 7 ajarkan, 10 ingatkan kalau dia nggak melakukan. Jangan pakai kesadaran. Kalau wajib pakai kesadaran, berapa tahun dia akan sadar dan meninggalkan, sementara kita tidak memaksakannya. Karena urusan wajib adalah dengan kata al-amru, adalah dengan kata perintah. Perintah itu adalah sebuah kewajiban lil wujub, maka semua jalan untuk dapat terlaksananya wajib itu harus dilaksanakan. Ini urusan wajib harus tegas. Urusan sunnah barulah ada fleksibel. Jangan dibalikkan. Urusan sunnah mati-matian, urusan wajib sekedar saja. Karena afdhaliyatul a'mal, keutamaan di dalam beramal itu harus mendahulukan wajibnya yang sempurna dibandingkan yang sunnahnya. Contoh perlakuan wajib dengan sunnah di dalam agama. Misalnya sholat. Sholat itu pada posisi kesempurnaannya itu harus dilakukan dengan berdiri. Posisi awal. Bagi yang mampu dan tidak berdiri, maka tidak sah sholatnya. Bagi yang mampu dan tidak berdiri.
Bapak-bapak misalnya pakai kursi, kalau berdirinya mampu, jangan langsung duduk, tetap berdiri tegak dulu, baru kalau duduknya nggak mampu maka duduknya di kursi. Tapi kalau dia berdiri mampu tapi dia langsung duduk, itu nggak sah sholatnya, karena syarat sholat pertama itu adalah berdiri tegak dalam bertakbiratul ihram. Ini wajib. Beda perlakuan sunnah. Sholat sunnah boleh sholat duduk walaupun dia mampu berdiri. Jangan paksakan kalau memang nggak mampu. Itu maksudnya Rasulullah juga sampaikan kepada kita, hendaklah kalian beramal sesuai dengan kemampuan kalian. Ini kalau dari sisi perlakuan pelaksanaan ibadah, itu dari sisi sholat. Boleh duduk dalam sholat sunnah, tapi memiliki predikat nilai kemuliaan di sisi Allah. Orang yang sholatnya sempurna dengan tidak di waktu sunnah itu beda. Kalau sholat sunnahnya berdiri dia dapat penuh, kalau sholatnya duduk dia dapat setengah. Artinya ini perlakuan, tapi tidak sampai membatalkan. Terus. Begitu juga contoh dengan puasa. Perlakuan puasa wajib dengan perlakuan puasa sunnah yang beda. Perlakuan puasa wajib dia harus diniatkan di awal di malam harinya. Tidak boleh niatnya saat sudah lewat fajar. Maka kalau berpuasa Ramadan tidak berniat di malam harinya, apalagi sebelum fajar, maka tiada puasa bagi dirinya. Itu satu. Beda dengan puasa sunnah. Dia kapan bisa saja diniatkan dengan syarat lidahnya, mulutnya, perutnya belum diisi dari semenjak habis fajar sampai siangnya belum ada makan, belum ada minum, maka niat dia puasa, sah puasanya. Itu perbedaan perlakuan terhadap wajib dan sunnah. Dalam sunnah itu juga ada juga perbedaan yang berbeda. Ada sunnah biasa saja, ada sunnah mutlak, ada sunnah muakkad. Sunnah muakkad itu seperti rawatib yang hendaknya kita jaga selagi mampu laksanakan, bahkan kalau tertinggal dapat diqadha. Ini perlakuan tentang pelaksanaan. Nah, kemudian yang sering orang banyak berlebih-lebih itu adalah urusan sunnah, baik dia paksakan untuk dirinya atau dia paksakan untuk orang lain. Satu hadis yang lalu sudah kita bahas bagaimana suatu saat Rasulullah masuk ke dalam rumahnya, di situ berdapat bersama Aisyah seorang perempuan di malam hari. Kemudian pagi hari dia nampak sedang beribadah, maka Rasulullah bertanya kepada Siti Aisyah, siapa itu? Dia adalah seorang yang taat dari tadi malam, terus rukuk sujud belum tidur. Ini urusan sunnah. Maka jangan sampai dalam mengamalkan sunnah mengalahkan yang wajib. Wirid rajin, kaji nuntut ilmu malas, wirid sampai jam berapapun diikutin, tapi kalau sudah kaji agama, kaji ilmu nggak pernah hadir. Wirid wajib apa sunnah? Kaji ilmu wajib apa sunnah? Maka kau perlu lakukan lebih untuk wirid dengan mengkaji ilmu, kalah yang peranan wajib dibandingkan yang sunnah, berarti dia berlaku berlebih-lebihan dalam sebuah amal yang
tidak terlalu menentukan sebuah ukuran diterima atau tidak. Maka sunnah itu mengikuti yang wajib, bukan wajib mengikuti yang sunnah. Ini ada afdhaliyatul amal. Jangan kita salah beramal, karena di dalam amal itu ada tahapan, ada tingkatan yang harus kita lewati. Begitu juga dalam beramal, sekali lagi kita katakan, dalam beramal sunnah bagi ibu-ibu wajib izin sama suami. Dalam beramal wajib tidak usah wajib karena itu perintah. Dalam beramal sunnah ada fleksibel. Dalam amal wajib ada konsisten, istiqomah untuk menjaga keberadaan sesuai dengan tuntunan. Ini yang harus kita jaga, sehingga Allah itu paling gak suka dengan orang yang berlebih-lebih. Innallaha la yuhibbul musrifin. Israf dalam perlakuan beramal itu juga enggak benar. Dia dari contoh dari sisi pakaian, dia lebih menjaga pakaian zahirnya untuk indah dibanding dengan pakaian batinnya. Pakaian zahirnya semua sunnah jalan, minyak wanginya jalan, pakaiannya yang rapi indah jalan, kemudian dia pelihara jenggotnya jalan, pokoknya semua celaknya dia pakai semua. Tapi lupa menjaga hati. Kok waktu sholat masih memperhatikan orang, memburuk-burukkan orang? Menjaga hati wajib apa sunnah? Kalau pakaian sekedar menutup aurat, tapi kalau hati semua celah yang mendatangkan kerusakan amal, maka itu harus dijaga konsisten penuh. Jangan sampai aurat kita terbuka di hadapan Allah. Kalau aurat badan terbuka waktu sholat, sah enggak? Enggak sah. Kalau aurat batin terbuka di hadapan Allah, gimana? Dibiarkan dosa dinampakkan di hadapan Allah tanpa bertobat. Maka harus kita perhatikan. Orang sholat kemudian tidak merasa menyesal dengan dosa yang sudah dilakukan sebelumnya dan dia tidak bertobat, artinya dia sedang bertelanjang di hadapan Allah menampakkan kemaksiatan. Maka kita harus hati-hati di dalam setiap perilaku amal zahir, harus selalu difilter dengan amal batin. Sehingga kalau dikatakan Syekh Nuthillah Sekandari, apa kata beliau? Bahwasanya amalan-amalan fisik itu hanyalah bentuk casing yang tidak bergerak, hanya sebuah gambar-gambar seperti patung. Maka rohnya dalam amal itu, benda itu baru bisa dikatakan berfungsi dengan baik kalau ada rohnya. Maka rohnya amal itu adalah ikhlas. Gak penting zahir kita itu bagus, tapi kalau ruhnya gak bagus, maka zahir itu hanya sekedar gambar-gambar yang dipajang tapi tak dipandang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah selalu akan memperhatikan sirrakum wa jahrakum, baik yang tersembunyi, baik yang nyata. Tapi Nabi sudah menggariskan kepada kita yang mana yang Allah lihat.
Yang mana yang Allah nilai? Yang mana yang Allah kunci untuk mendapatkan rahmatnya? Rasulullah bilang, Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum, di lain hadis wala ila a'malikum. Allah tidak pernah memandang perilaku zahir yang engkau lakukan di dalam ibadah itu. Gerak kita, semua kita itu adalah perilaku zahir. Tapi yanzuru walakinallaha yanzuru ila qulubikum. Tapi Allah melihat apa yang ada di dalam isi hati. Kalau kita manusia memandangnya jangan lihat isi hati, karena kita nggak bisa memandang isi. Kita hanya memandang kalau secara zahir bagus, kita puji, kita doakan. Ini jangan terbalik, orang berbuat baik disangka buruk. Cukup Allah yang tahu isi hati. Adakah kita yang tahu isi hati? Nah, suatu saat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sedang menghormati orang-orang yang sudah meninggal, atau ada seorang sahabat yang melihat Rasulullah menghormati orang-orang yang dianggap mereka munafik. Ya Rasulullah, ini ngapain? Selama ini orang munafik. Aku diutus itu bukan untuk melihat isi hati orang. Kita sering sekali mengintip-ngintip isi hati. Pakai apa ibu intip isi hati? Bisa melihat orang itu berlaku nggak benar di isi hatinya. Jadi perlakuan zahir inilah pandangan kita kepada makhluk. Kita bisa menghukumi orang dari sisi syariah, dan kita nggak bisa menghukumi orang dari sisi hakikat. Ada orang masuk ke masjid, pakaiannya centang-centeng dengan gaya buatlah pang. Masuk ke masjid, dalam pikiran kita dia masuk ke masjid nggak baik. Nggak baik. Waspada. Kira-kira apa yang kita waspadai dia masuk masjid? Takut nyolong, atau takut bercampur najis masjid ini? Nah, ini kita berbicara apa ini? Ini kita berbicara hukum syariat atau hakikat? Atau bicara hukum setan? Saat kita melihat seseorang kemudian langsung berpikir akan keburukan yang ada pada dirinya, artinya hati kita ini lebih kotor dari yang kotor. Maka kita harus menjaga al-iktisad fil amal. Jangan menilai orang terlalu berlebihan, terlalu senang dengan ciri fisik. Boleh sih senang. Bapak lebih senang melihat ustadz yang berpakaian sunnah atau biasa-biasa saja? Yang ada perlu dilebihkan. Kalau bahasa sunnahnya kita senangin, itu urusan kita dengan malu. Maka pasti harus lebih senang orang yang memiliki pakaian yang lebih enak dipandang daripada pakaian biasa. Itu lumrah. Bapak Ibu lebih senang makan di tempat bersih atau di tempat kotor? Kenapa? Ada apa di tempat kotor? Mengganggu selera. Apakah salah kotorannya itu? Kotoran nggak salah, yang salah hati kita yang menganggap kotor. Padahal kalau kita makan pengaruh kotoran itu dengan isi perut. Maka orang yang selalu berpikir jernih suatu saat ini. Nabi Isa suatu saat lewat beserta murid-muridnya, di tengah jalan ada melihat bangkai.
Maka murid-muridnya bilang tuh semua, bau kali makanya busuknya ini segala macam. Pasti secara prinsip manusia nggak suka dengan bauan. Ini bicaranya tentang bicara adat, ya, bukan selera, suka atau tidak suka, tapi adab memandang rahmat terhadap semua makhluk Allah. Apakah itu baik, apakah itu buruk? Kalau murid-muridnya bilang ini jijiknya, bau busuk segala macam, suku hinanya bilang ini segala macam, Nabi Isa bilang apa? Indah kali giginya putih. Ini memandang makhluk dari sisi keburukan, tutup buruknya, yang dilihat adalah sisi baiknya. Kalau udah kita lihat sisi baiknya, maka hilanglah sisi buruk. Sisi buruk kembalikan kepada Allah. Tugas kita doakan agar dia berbuat baik. Sisi baiknya kita doakan, ya Allah taqabbal minhu, terima kebaikannya, jangan cari buruknya. Wala tajassasu, jangan pakai predikat intel, cari-cari kesalahan. Udah baik pun dicari dulu salahnya yang mana, sehingga baiknya nggak kelihatan, jadi masalah. Maka al-ittisal bil amalin sangat penting. Nabi SAW menyampaikan di dalam kitab hadis kedua ini, apa kata Rasulullah yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Nabi SAW berkata, halakal mutanatti'un, celaka orang yang berlebih-lebihan. Ada di dalam pemikiran, dalam berlebihan dalam pemikiran, misalnya kita dilarang. Rasulullah bilang, hendaklah engkau berpikir tentang tafakkaru fil khalq. Batasan berpikir kita adalah berpikir tentang ciptaan, mengantarkan kepada Sang Pencipta. Wala tafakkaru fil khaliq, jangan terlalu banyak berpikir tentang Sang Pencipta. Kemudian kita bahas-bahas, kita kaji-kaji, kenapa Allah buat gini, kenapa Allah buat gini, kenapa Allah buat gini, kok ada yang ini haram, kok ada yang ini. Dikaji semuanya tentang urusan-urusan hak pencipta. Maka kita digaris lagi sama Allah, wala yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Dia tidak pernah ditanya apa yang dilakukannya, tapi mereka lah akan ditanya apa yang mereka lakukan. Sering gak kita tanya, kenapa sih Allah cara membagi warisan harus kayak gini? Kenapa gak harus kayak gini? Pernah gak berpikir begitu? Kenapa harus ada syariat poligami menjadi pertentangan sehingga orang menentang? Allah lebih tahu rahasia dalam semua ciptaan dan aturannya. Maka tidak boleh kita terlalu banyak menceritakan, menginstruksikan apa yang Allah putuskan untuk kita lakukan dengan apa yang kita pikirkan untuk antara kita lakukan atau tidak lakukan. Jangan berlebihan. Tidak suka boleh, tapi jangan ketidaksukaan kita menafikan secara keseluruhan tentang aturan ini. Pasti ada sebab yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka berlebihan. Orang-orang ahli kalam berlebihan. Tuhan itu sebenarnya tahu nggak dengan urusan yang terkecil-kecil. Kemudian dia mencoba mengekspresikannya dengan pikirannya. Wah, kalau Allah itu tidak tahu sebuah kejadian kecuali kejadian itu telah terjadi. Dari mana dia bisa tahu? Itu contoh tahap ahli falasifah, keterlaluan batas orang-orang falsafah. Kadang-kadang hampir memikirkan sesuatu yang padahal akal nggak mampu untuk memikirkannya. Kira-kira kalau azab kubur itu perlu dipikirkan apa enggak? Benar atau tidak ada azab kubur? Perlu dipikirkan enggak? Gimana?
mengantarkan kita untuk kenal Allah dalam keberadaannya yang sangat begitu dekat sama kita. Yang perlu kita pikirkan apa? Wa nahnu aqrabu ilaikum minna. Kami ini lebih dekat daripada diri kalian sendiri, tapi kalian tidak pernah dapat mengetahuinya. Ini harus kita pikirkan. Gimana ya? Apa memang aku ini buta, gak bisa merasakan Allah itu ada? Allah bilang aku ini dekat. Pernah gak kita berpikir bagaimana makna dekat Allah? Maka kalau nggak pernah kita mengkaji kedekatan itu, ada dekat secara fisik, ada dekat secara batin. Dekat secara fisik apa? Allah bilang, aku ini lebih dekat daripada urat nadi. Ini seakan-akan menunjukkan fisik. Contoh yang Allah buat adalah yang paling dekat sama kita adalah urat nadi. Tapi dekat secara maknawi, apa kata Allah? Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dia ada bersama kalian di mana saja kalian berada. Ini enggak menunjukkan kepada sesuatu benda apa. Tapi urusan Allah, Allah itu bentuknya kayak mana ya? Ini urusan akal apa enggak? Memikirkan Allah berbentuk hukumnya haram apa ya? Haram apa wajib? Kalau ada orang bilang Allah itu punya tangan, wajib diyakini atau haram diyakini? Mana menurut Bapak? Haram diyakini atau wajib diyakini? Haram. Tapi di dalam Al-Quran ada bicara bentuk-bentuk. Allah di situ menyebutkan yadullah, tangan Allah. Wajib tak diyakini Allah itu di atas? Atau haram diyakini Allah di atas? Masih bisa tak dikaji dalam kaidah ini? Ini misalnya kaji tentang ketuhanan yang berhubungan dengan ibadah. Karena ibadah kita akan rusak kalau salah meyakini tentang Tuhan. Tidak ada artinya ibadah kalau akidahnya rusak. Maka yang lebih kita takutkan itu bukan dari sisi syariah, Bapak Ibu. Yang kita takutkan dari sisi akidah dan keimanan kita tentang Tuhan itu sendiri, tentang rukun iman itu sendiri, dibandingkan dengan rukun Islam. Rukun Islam masih ada istilah ampunan. Tapi kalau rukun iman, kalau nggak sadar orangnya, kalau nggak minta ampun orangnya, kalau nggak taubat orangnya, kalau nggak kembali kepada jalan yang benar dalam sisi keyakinannya, maka tidak ada ampunan bagi mereka. Tapi kalau di sisi ibadah syariah, sholat, puasa, zakat, haji, kita bisa menilai kita salah apa benar dalam ibadah kita. Benar? Sholat kita benar apa enggak kita sudah tahu. Dan kita bisa menilai orang, sholat orang itu benar apa enggak dari sisi syariahnya. Coba kau jelaskan rukun sholat. Kalau ini enggak dilakukan sah apa enggak? Usah katanya, salah kau. Kita bisa hukumin dia. Tapi urusan dia memandang Tuhannya kan cuma dia. Kalau enggak dia punya ilmu, tergambarnya Allah itu berbentuk bagaimana? Sama kayak Tuhan mereka yang mereka bentuk, ada patungnya, ada tangannya, perutnya buncit, kepalanya pelontos. Gimana itu? Ada juga kita yang dalam keyakinannya meminta rezeki sama pohon-pohon besar. Sholat juga dia. Ini saya akan hati-hati.
Karena masalah iman ini gak ada tawar-menawar. Hukumnya jelas. Bisa murtad, bisa kafir, bisa syirik. Tengah-tengahnya itu fasik, munafik. Ini gelar-gelar ini selalu disimbolkan kepada orang yang beramal. Orang yang beramal. Kalau orang yang nggak beramal itu, yang nggak berkeyakinan, cukup dikatakan dia itu kafir karena dia menyembah Tuhan selain Allah. Udah jelas tuh, orang Yahudi, orang Buddha, orang Hindu, dia menyembah selain Allah. Tapi kita orang Islam tapi menyembah selain Allah, gimana? Apa katakan dia Islam? Kita nggak bisa menghukumin karena ini masalah hati orang itu sendiri. Walaupun di dalam perkataannya kita dengar dia mengatakan dia kafir, kita nggak bisa menghukumi dia kafir karena isi hati lebih tahu daripada isi mulut. Itu terjadi oleh Ammar bin Yasir. Saat dia disiksa, kemudian gak tahan, dibilang sama orang kafir Quraisy, bilang kau kafir. Maka Ammar bin karena tak tahan, karena ayah ibunya sudah mati disiksa, tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri diikat, ditarik sama kuda semuanya, putus. Ayahnya Yasir, ibunya dulu. Gak tahan dia, begitu tahu dia bilang kafir, kejadian ini dilaporkan sama Rasulullah. Maka Rasulullah bertanya, ya Ammar, apakah benar engkau mengatakan engkau kafir? Iya Rasulullah. Apakah itu datang dari hatimu? Tidak ya Rasulullah, aku tetap beriman karena aku gak tahan siksaan. Ini urusan zahir, jangan kita nilai dengan urusan jadi perlakuan zahir orang yang salah di dalam beramal jangan cepat diputuskan kepada kafir. Nah ini berlebihan orang di dalam pemikiran. Nanti tahlil, beda-beda, kafir masuk neraka. Jangan hukumi amal zahir tentang surga neraka. Bukan kita yang menghukumi orang, tapi Allah lah yang menghukumi isi amal itu. Jelas sampai sini? Jelas ya? Biar kita tahu mendudukkan yang mana yang penting, mana yang tidak. Jangan kita berlebihan. Jangan bertengkar urusan khilafiyah. Ini lagi sering sekali. Karena pertengkaran lain pandang, hubungan saudara putus. Menyambung hubungan wajib apa sunnah? Wajib. Berbeda paham itu biasa atau harus fanatik? Biasa aja. Masa saya mau nyuruh bapak kau harus makan kambing? Aku nggak mau. Enggak, kau harus makan kambing. Kalau kau setia sama aku makan kambing. Nggak ada setia mana-mana. Ya kita yang harus saling mengerti. Oh, dia gak suka kambing, datang ke rumahnya kan masak kambing. Aku suka kambing, kalau dia gak usah makan gak usah. Ini artinya apa sih harus yang dipaksakan dengan kehendak? Kalau kehendak itu gak membawa apapun tentang sesuatu menjaga kebersamaan. Kebersamaan itu lebih dijaga dibandingkan mengutamakan pendapatnya merasa benar. Itu indahnya kalau kita beramal amal sunnah ini. Bahkan dalam amalan wajib pun kalau ada perbedaan dalam pelaksanaannya itu dan tidak sampai merusak sholat, udah gak usah ribut-ribut, biarin aja. Tapi kita harus tahu di mana kita bertempat dalam beramal itu. Jangan awak paham yang nggak pakai kunut, di sini pakai kunut, awak imam nggak pakai kunut, itu berlebihan namanya jadi imam. Imamnya maksakan makmumnya untuk tidak pakai kunut. Kalau mau aku jadi imam, nggak usah aku kunut. Kalau nggak usah kau suruh. Apakah penting menjaga urusan
kunut atau tidak kunut. Maka imamnya yang harus ngerti. Likulli maqam maqal, likulli maqam maqal. Setiap ucapan itu ada tempatnya, setiap tempat ada ucapannya. Begitulah perlakuan imam mazhab di dalam beramal amal sunnah. Karena kunut itu sunnah, enggak diamalkannya juga enggak apa-apa, diamalkan juga enggak apa-apa. Artinya diamalkan dapat pahala, enggak diamalkan dan permasalahan sudut pandangnya berbeda. Karena ini dianggap bid'ah, itu saja. Kenapa? Karena Rasulullah hanya seberapa kali kunut kemudian tidak di waktu subuh. Ini kan hanya pendapat. Jangan urusan-urusan khilafiyah dianggap sebagai sebuah kewajiban sehingga memecah belah persaudaraan. Ini penting bab ini karena banyak orang yang salah dalam memegang prinsip ibadah. Salah. Tapi ingat Bapak Ibu ya, sekalipun itu sunnah, bisa haram hukumnya kita tinggalkan kalau isinya ada meremehkan. Kalau nggak mau ngamalkan ya sudah, tapi jangan sampai dikecilkan. Karena suatu sunnah itu bukan urusan kecil di mata Rasulullah, itu urusan besar sehingga menambah nilai yang lebih baik di sisi Allah dalam pandangan Allah kepada makhluknya kalau dia tambah sunnahnya. Alah cuma sunnah aja, jangan remehkan. Karena semua yang diberikan Rasul itu adalah tuntunan. Jangan tuntunan itu dianggap tak punya arti apa-apa. Tetap ya sudah. Kalau hanya sunnah saja, kalau lagi ada waktu kerjakan. Semakin banyak dikerjakan semakin bagus. Tapi ingat Bu ya, sebanyak apapun sunnah yang kita lakukan, satu, kalau ada penyakit syirik, bisa syirik qaul, bisa syirik perbuatan, itu hati-hati. Itu satu. Kedua, kalau ada semua beribu kebaikan kita, tapi ada satu dosa yang kita menzalimin orang lain, maka amal kebaikan kita bisa hancur dan hilang musnah. Maka kita harus introspeksi diri. Ibu masak, kemudian suami makan. Wajibkah suami memuji masakan istri atau enggak? Wajib kata ibu. Wajib enggak muji masakan istri? Wajib. Bahaya nanti wajib. Artinya memuji masakan istri itu adalah perlakuan menyenangkan hati istri. Maka memperlakukan orang dengan kebahagiaan itu sunnah. Tapi jangan pula ibu anggap kayak wajib. Abang ini gak punya otak, udah capek masak, bilang pulang gak enak, gak mau aku lagi masak. Hanya ingin mendapatkan pujian, kemudian gak lagi mau masak. Sedangkan masak wajib apa enggak? Jangan dulu bilang wajib, kalau nggak masak jadi berdosa. Beli boleh. Jadi aku pikir hati-hati, hati-hati. Ini urusan-urusan amal ya. Karena suatu urusan amal fikih itu selalu bicara wajib, sunnah, haram, makruh, mubah. Yang sering di dalam rumah tangga kita bilang apa? Sholat sunnah lebih baik kita laki-laki ini sholat sunnahnya di rumah apa di masjid? Lalu ini keutamaan, ini keutamaan. Di rumah atau di masjid? Di rumah. Suatu saat ada sahabat yang sholat sunnah di rumah. Adakah engkau di rumah sudah sholat? Sholat sunnah di rumah. Kenapa?
Berikan lentera cahaya terhadap rumahmu itu dengan sholat sunnah. Di masjid itu tempatnya sholat wajib. Ini bisa dilakukan kalau rumahnya dekat bersebelahan apa. Jangan paksakan cepat-cepat ke sini. Karena kapan lagi ada cahaya sunnah di rumah? Sholat duha, sholat tahajud, apa saja yang sifatnya sunnah perbanyak di rumah. Jangan pula terbalik, sholat wajib di rumah, sholat sunnah di masjid. Terbalik. Karena Rasulullah itu setiap mau berangkat sholat karena di sebelah rumahnya, dia sholat sunnah dulu, ke masjid tinggal sholat wajib. Sholat sunnah yang di masjid itu cuma dua: sholat sunat tahiyatul masjid, sholat sunat syukrul wudu. Dan tambah satu lagi, sholat sunat apa? Ya, kodok sholat sunat wajib, sholat wajib. Pokoknya wajib-wajib di masjid, yang sunah-sunah di rumah. Ini pelakuan ibadah wajib, maka sifatnya zahir. Ibadah wajib sifatnya zahir, harus kadang dinampakkan sama orang. Jangan ibu pula sembunyi-sembunyi, sangka orang nanti ibu nggak sholat. Yang wajib, nggak sholat kau udah, kau aja nggak nampak, tahu itu. Maka kadang-kadang disertakan di masjid karena wajib. Di situ ada syiar. Zakat itu juga zahir, disaksikan, ini zakatku terima. Puasa Ramadan itu zahir juga, disaksikan orang kita puasa. Haji juga disaksikan orang puasa. Tapi kalau sunnah adalah disembunyikan. Simpanlah amalmu sebagaimana kau menyimpan aibmu. Itu balik yang sunnah-sunnah dibeberkan sama orang. Tahlil dia, Tuhan ini. Jangan. Yang sunnah itu sifatnya batin. Jangan pernah banyak orang tahu amalan-amalanmu setiap hari. Ini perlakuan amal, al-iktisab fil amal. Kita baca hadis yang keempat, diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Inna ad-din yusr, wa la yushaddu ad-din illa ghalaba. Fasaddidu wa qaribu wa abshiru wasta'inu bil qudwati war ruha wa syai'un min ad-dulja." Ada hal menarik di hadis ini. Agama itu mudah, jangan dipersulit. Siapa yang mempersir dalam beragama, maka dia pasti akan dikalahkan. Jangan dipersulit urusan agama, dipermudah. Artinya kalau kita ambil wudu, cukup sekedar wajib sempurna, selesai. Yang sunnah jangan berlebihan. Apa contohnya? Banyak orang ambil wudu, pengen semuanya sempurna. Apa? Yang sunnah pun mau sempurna, akhirnya memakan waktu banyak. Misal, dia mengambil air wudu, berkumur-kumur. Berkumur-kumur itu dianggap berlebihan kalau lebih dari tiga kali. Sunnahnya sekali sampai 3 kali. Kalau enggak berkumur-kumur berarti enggak mengamalkan sunnah. Tapi kalau sudah lebih sampai 5 kali, kurang sempurna, sampai 10 kali berkumur-kumur untuk buang jigong, gitu kotoran. Membasuh muka wajib sekali. Sunnah karena merasa kurang bersih terus
saja. Ini bukan untuk cuci muka. Ini perilaku-perilaku kecil di dalam amal-amal sunnah. Cukup sekedar kalau sudah wajib, lepas, selesai. Karena yang wajib harus diperhatikan dari sekecil-kecilnya sampai sebesar-besar. Yang sunnah ya sekedarnya saja. Kalau bisa sempurna, alhamdulillah. Maka jangan kalian berlaku memberat-beratkan di dalam agama, berlebihan di dalam agama, maka kalian akan binasa. Kemudian fasaddidu, maka berlakulah sederhana di dalam melakukan aktivitas amal. Wa qaribu, lakukan semua amal yang membuat engkau dekat kepada kebaikan itu. Wa abshiru, dan lakukanlah dengan penuh rasa senang dan bahagia. Tadi kita sholat merasa bahagia enggak? Atau merasa beban? Aku udah masuk lagi subuhnya, ada masih capek. Gimana? Beramal itu kan harus ada cintanya. Beramal itu jangan merasa dipaksa. Kalau merasa dipaksa, artinya datangnya bukan karena dari hatinya, tapi bergeraknya hanya karena nafsunya. Tapi kalau beramal dasarnya cinta, tidak menjadikan dirinya beban dalam beramal, itu artinya ada kelapangan. Nampak orang sholatnya bahagia dengan enggak? Orang kalau lagi bahagia, anteng semua, nggak peduli dengan urusan. Tapi kalau udah lagi sesak, waduh, nggak ada masalah, jadi masalah. Ini penting, makanya permudah saja. Jangan terlalu disulit-sulitkan orang lain. Kau kalau nggak ngamalkan ini, jangan kau masuk sini. Di sini amalannya harus sekian. Aduh, jangan. Beramal itu harus punya tahapan. Untuk anak-anak, sholat mereka itu adalah gerakan. Ucapan hanya sekedar. Anak-anak itu sholatnya ngikut apa yang dia lihat. Di situ tidak ditekan untuk nggak ribut-ribut. Di situ nggak ditekan untuk dia jangan ribut sholat, namanya anak. Cara mereka itu diajarkan sholat adalah dengan sering melihat orang. Itu 7. Alimu auladakum, ajarkan. Alimu auladakum bukan seperti kita ngajarkan kayak kita. Dia datang ke masjid, ngikut gerakan, dia udah sholat tuh. Walaupun dia tidak baca Fatihah karena dia belum. Ini enggak paksakan harus sempurna. Kalaupun jamaah di sini, dia jangan ribut. Enggak ribut pun enggak menjadi sebuah. Nah, kayak kita bilang tadi, anak-anak ribut itu terganggu karena anak-anak itu, atau karena memang hati kita belum bisa menerima sebuah keadaan. Rasulullah juga nggak merasa terganggu dengan anak-anak ribut. Bahkan cucunya pun kadang-kadang naik di badannya, dia sholat jadi imam, naik kayak kuda-kudaan gitu, lagi rukuk naik, lagi sujud naik. Biarkan, karena sholatnya anak-anak itu adalah mengikut, melihat, mendengar. Beda nanti kalau udah urusan yang 10 tahun, yang kita tengok anak sudah SMP masih kita ketawa, yang kayak gini ini yang perlu dikasih tahu. Kenapa? Sama saja dia nggak sholat. Kau sholat apa enggak? Merasa sholat tapi pada hakikatnya tidak sholat. Tengok, perhatikan anak-anak kita itu, anak SMP itu kadang-kadang sudah balik
Di masjid malah main-main, ketawa-ketawa, pulang. Jumat juga begitu. Ya perhatikan kita. Marah itu urusan wajib. Nah, dia sebagai bisa pengganggu, bisa. Orang menjadi dikatakan sebagai penghalang untuk orang berjalan dalam ibadah. Mengganggu, menghalangi orang sholat. Nah, itu baru kasih hukum. Kalau main-main, kamu sholat Jumat atau enggak? Laporkan orang tuanya, enggak sholat dia jadi main-main. Biar orang tuanya enggak ngajari. Di sini perlu perlakuan. Nama perlakuan terhadap wajib tidak ada toleran. Tapi perlakuan terhadap sunnah ada toleran. Maka kadang-kadang ada di suatu pesantren yang sunnah dijadikan wajib, ada yang nggak sepakat. Nggak pernah sunnah pernah diwajibkan. Kalaupun sekalipun untuk pembelajaran kewajiban, kan kasihan orang yang nanti nggak berjalan dengan kesadarannya. Berpikir juga, oh iya juga, ya, iya juga. Mewajibkan orang terhadap yang sunnah itu hanya setingkat Nabi. Nabi itu yang sunnah, nggak ada sunnah, wajib semua. Para nabi itu 1 detik gak boleh hilang ingatannya kepada Allah. Nah, kalau kita mau pada peringkat ke sana, kira ini ada manfaatnya bagi kita semuanya di dalam kajian kita al-iktisar fil amal. Jadi permudah, agama itu mudah, jangan susah-susah. Kalau nggak bisa sempurna mengamalkan keseluruhan di dalam sholat, sudah. Misalnya ada sholat begini, dia sholat Allahu Akbar, langsung Al-Fatihah, nggak baca surat pendek, kemudian langsung ruku, nggak baca-bacaan apapun, cuma ruku doang. Sami Allahu liman hamidah, nggak baca Rabbana lakal hamdu mil'u samawati, kemudian sujud saja nggak baca subhana rabbiyal a'la. Kira-kira boleh nggak? Sah nggak? Sah. Kalau sah kan diributin. Jangan jadi imam kayak gitu. Allahu Akbar, Allah. Itulah mungkin orang yang sholatnya cepat-cepat tapi keterlaluan juga. Fatihahnya singkat-singkat juga. Amin. Itu sholat mana itu? Itu dari sebuah kajian. Tapi kalau Fatihahnya tadi bagus, yang lain biasa-biasa, nggak tumaknina, ya mungkin hanya sekedar lepas wajib, diterima atau enggak, itu lain cerita. Nah, kita sholat ini sekedar menjalankan wajib atau pengen dipandang Allah? Nah, ini yang kita tidak pengen dipandang, tapi pengen dipandang Allah, jangan persulit diri, sibuk baca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Kayaknya kurang benar ini. Bismillah. Diulang. Bismillah bisa 10 kali dibaca di sholat. Itu artinya mempersulit. Alhamdulillah. Terakhir bukan sholat, mikirin bacaan. Ini salah perlakuan di dalam sholatnya. Dalam sholat tuh jangan mikiri bacaan, bacalah, tapi niatkan semaksimal mungkin untuk bagus. Kalau tidak bagus, ada yang kurang, maka kita disunatkan habis salam Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim. Begitu caranya. Ibu sempurnakan waktu sholat. Ar-Rahmanir-Rahim, kurang sempurna kawan itu bilang datang makmum Ar-Rahman, subhanallah, Ar-Rahman. Ini salah. Ini rukun. Ya siapa tahu kawan itu gak pasah bilang apalagi challenge nanti rukunnya Ar-Rahman, Ar-Rahman. Jangan terlalu mempersulit. Kalau bisa mudah, ngapain sulit? Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Kaji al-iktisar fil amal masih panjang lagi. Kita coba contoh-contoh yang lain kita ambil dari